Selamat berjumpa teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas fundamental saham KETR. Sekedar informasi singkat mengenai profil, bisnis, dan para pemegang sahamnya. PT Ketrosden Trias Mitra Tbk, dengan kode saham KETR, perseroan mulai beroperasi sejak 2014. Kegiatan usaha yang dijalankan perseroan saat ini adalah sebagai perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, jasa pemeliharaan dan pengelolaan kabel komunikasi, dan menjual sistem komunikasi kabel serat optik laut dan terestrial, darat. Perseroan resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2022 dan beralamat kantor pusat di Gedung Meta FC lantai 2 Jalan Maijen D. I Panjaitan Kafling 2, Jakarta Timur. Perusahaan didirikan pada tanggal 25 November 1994, sekitar 31 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Januari 2021. Kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Perusahaan berada pada papan pencatatan, pengembangan. Sedangkan sektor, infrastruktur. Dan subsektor, telekomunikasi. Industri, jasa telekomunikasi. Subindustri, jasa telekomunikasi kabel. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan, pembangunan, penjualan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi kabel serat optik. Adapun daftar pemegang sahamnya, 1. PT Gemalintas Benua, 27,26%. Atau sebanyak 774,57 juta lembar. 2. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara, 56,53%. Atau sebanyak 1,6 miliar lembar. 3. Petrus Sartono, 1%. Atau sebanyak 28,31 juta lembar. 4. PT Bahtera Bintang Nusantara, 4,91%. Atau sebanyak 139,44 juta lembar. 5. Masyarakat non-warkat, 10,3%. Atau sebanyak 292,76 juta lembar. Kita lanjutkan dengan laporan keuangannya. Aset 2,1 triliun, tahun sebelumnya 2,07 triliun, naik sebesar 29,58 miliar atau 1,43% dari tahun sebelumnya. Dengan menggunakan formula CAGR, maka dari kuartal 4 tahun 2022 sampai kuartal 2 tahun 2025 didapatkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,36%. Ini memberikan gambaran kasar kepada kita bahwa perusahaan akan memiliki kelipatan aset setiap 6,44 tahun sekali. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan, total liabilitas atau utang. 943,88 miliar, tahun sebelumnya 1,04 triliun, turun sebesar 98,07 miliar atau 9,41% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek 705,17 miliar. Sedangkan aset lancarnya 1,26 triliun. Maka perbandingan antara utang jangka pendek dan aset lancarnya adalah 179,55%. Ini bagus. Current ratio yang lebih dari 100%, secara sederhana menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Kita lanjutkan ke rasio liabilitas dan ekuitas. Total ekuitas atau modal sebesar 1,15 triliun, tahun sebelumnya 1,02 triliun. Naik 127,65 miliar. Atau sekitar 12,40% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 82%.
Ini merupakan rasio terbaiknya apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 1,15 triliun, tahun sebelumnya 1,02 triliun, naik sebesar 127,65 miliar atau sekitar 12,43% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan formula CAGR, dari tahun 2022, kuartal 4, sampai tahun 2025, kuartal 2 maka diperoleh angka pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,36%. Ini memberikan gambaran kasar kepada kita bahwa perusahaan akan memiliki kelipatan ekuitas atau modal setiap 5,95 tahun sekali. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa 284,12 miliar. Tambahan modal di setor 116,13 miliar. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 750,33 miliar. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Adapun pendapatan di kuartal ini sebesar 517,41 miliar, kuartal tahun sebelumnya 251,99 miliar. Naik sebesar 265,42 miliar atau sekitar 105,33% dari kuartal di tahun sebelumnya. Merupakan pendapatan tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Menandakan perusahaannya berkembang. Laba bruto sebesar 230,31 miliar. Sehingga gross profit marginnya 44,51%-nya dari pendapatan. Perlu dipahami di sini bahwa gross profit margin yang di atas 40% bisa dikatakan sangat tinggi atau sangat baik. Jika perolehannya konstan atau lebih tinggi selama 10 tahun berturut-turut, perusahaan bisa dianggap memiliki economic moat. Ibarat tameng atau parit, untuk melindungi bisnisnya dari para kompetitor atau pesaing-pesaingnya. Sementara laba bersih sebesar 127,53 miliar, kuartal tahun sebelumnya 63,45 miliar. Naik sekitar 64,08 miliar atau sekitar 101,00% dari kuartal tahun sebelumnya. Merupakan laba bersih terbaiknya apabila dibandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Pertanda ada perkembangan dalam perusahaan. Maka net profit margin sebesar 24,65%. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 2,84 miliar. Banyaknya saham beredar tetap menandakan tidak adanya aksi korporasi. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 10,30%. Tepatnya 292,65 juta. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir berada pada urutan ke-527, di bawah WMUU, Suri, PV, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Kita mulai dengan format warkat, sebanyak 2,37 miliar lembar saham atau 83,46% masih berbentuk warkat atau kertas saham. Perlu diketahui, hanya scripless yang bisa diperdagangkan secara digital di pasar reguler, sementara warkat sebaliknya. Adapun kepemilikan asing dalam format scripless, sebanyak 64 juta lembar saham atau 0,87, sementara kepemilikan lokal dalam format scripless, sebanyak 445,21 juta lembar saham atau 15,67%. Sejauh ini bisa kita lihat bahwasanya kepemilikan saham lokal sangat mendominasi dibanding kepemilikan asing, dengan perbandingan 1:18,07.
Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan September 2025, rata-rata frekuensi 3.210 kali. Rata-rata nilai 9,41 miliar rupiah. Rata-rata volume 15,93 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sale sebanyak 8,92 juta lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus 2025. Rata-rata frekuensi 1047 kali. Rata-rata nilai 3,52 miliar rupiah. Rata-rata volume 8,15 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 86,5 ribu lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Kamis, tanggal 25 September 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 484. Ini merupakan harga tertingginya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, kemungkinan ada hubungannya dengan fundamental perusahaan. Harga bergerak naik, terutama sejak tanggal 31 Maret 2025. Sudah naik 2,83 kali lipatnya. Tepatnya naik sebesar 183,04%. Sehingga jika menyimpan uang 200.1.600 pada tanggal 31 Maret 2025 untuk pembelian sebanyak 11.696 lot saham, maka pada saat ini, tanggal 25 September 2025, akan menjadi 566.086.400. Perhitungan baru kapital gainnya saja dan belum termasuk dividennya jika ada. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 12,14%. Merupakan ROA terbaiknya dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan ROE 22,09%. Perlu diketahui, ini merupakan ROE terbaiknya dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara EPS 89,77. Selanjutnya, PE rasio 5,39. Semakin tinggi PE rasio, maka semakin mahal harga saham tersebut. PE rasio berubah-ubah seiring dengan harga pasar. Adapun BV 406,36. Maka PBV 1,19. Adapun Graham number 6,41. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Saham yang memiliki Graham number di bawah 22,5 bisa dianggap sebagai saham murah, tetapi ini perlu dicermati lebih lanjut, karena harus memandang sisi fundamental secara menyeluruh yang meliputi kecepatan tumbuh, utang, aktivitas operasional, kas, pembagian dividen, dan lain-lain. Harga wajar untuk saham ini. Berdasarkan Graham number standar, 22,5 adalah 906. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 251,27 miliar. Aktivitas operasional bernilai positif, artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Adapun kas dan setara kas 174,01 miliar. Perusahaan tidak membagikan dividen. Demikian video kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin mempelajari atau berinvestasi di pasar saham. Namun, kami ingin mengingatkan bahwa investasi di pasar saham melibatkan risiko, dan sebaiknya dilakukan setelah memahami sepenuhnya informasi yang tersedia. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga sukses.